judul ini adalah Al-Mu'min Bainar Raja'i wal Khauf. Dalam arti seorang mukmin harus itu balance antara raja dan khauf. Khauf itu apa? Khauf itu rasa takut. Ya, khauf itu rasa takut. Raja itu rasa berharap, Mana barusan oleh saudara Imad yang baca di surat As-Sajdah ayat yang 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat-sifat orang mukmin, di mana orang mukmin itu lambung itu jauh dari tempat tidurnya dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan penuh harap. Itu yang namanya seorang mukmin. Seorang mukmin itu di mana selalu itu harus balance. Seorang mukmin itu seperti apa? Seperti burung. Burung, di mana burung ini kalau terbang harus pakai dua sayapnya. Sayap nggak bisa terbang. Ya, orang harapan. Sayap yang kedua adalah takut. Soalnya di mana Allah Subhanahu wa taala, kalau barang siapa yang baca Al-Qur'an selalu ayat-ayat Al-Qur'an itu selalu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau berfirman ayat-ayat tentang neraka. Tentang di mana orang itu harus membaca dengan rasa takut. Selanjutnya langsung. Tidak terpisah dengan ayat yang lain. Langsung muncul ayat yang di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang surga, supaya orang ini harus ada balance seperti ini. Dan di mana kalau kita baca ayat Al-Qur'an, ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim." Kabarkanlah pada hamba-hambaku, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dan sesungguhnya azabnya Allah Subhanahu wa taala itu azab yang sangat pedih. Dan ini kalau kita seorang mukmin mau sukses di hidupnya, itu harus seperti ini. Kita lihat sekarang orang yang bermaksiat, naudzubillah. Orang yang bermaksiat, naudzubillah, kenapa mereka bermaksiat? Karena mereka gak ada rasa, mungkin yang paling jahat itu orang yang asi, yang paling jahat itu mereka gak ada rasa takut, rasa berharapan. Tetapi yang tahu agama ya, atau yang sedikit tahu Allah Subhanahu wa taala, mereka itu penuh dengan rasa harapan, rasa takut gak ada. Jadi seakan-akan yang ingat kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah Maha Penyayang, Maha Mengampuni dosa gitu. Lihat, gak usah jauh-jauh teman-teman kita, orang yang artis-artis yang melakukan apa, orang atau yang tahu, kadang-kadang bahkan tahu. Salah satu contoh yang sangat bagi wanita, hijab. Siapa yang nggak tahu bahwa hijab itu adalah yang wajib, adalah hukumnya wajib, sangat wajib. Saya nggak bicara ya masalah cadar, hijab. Sebagian orang tahu. Saya nggak bicara sama tentang orang yang liberal yang mereka atau sebagian dari ulama yang mengatakan hijab itu tidak wajib, yang dimana omongan mereka atau qaul mereka itu sangat lemah. Tetapi sebagian dari mereka tahu, tapi saya gak mau pakai karena Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha akan diampuni dosa-dosa saya nanti dan bla 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 bla. Jadi seperti ini. Nah, ini salah. Dia terbang dengan satu sayap. Atau orang yang misalnya melakukan mencuri. Dia mencuri terus nanti saya istighfar. Atau yang lebih parah lagi, saya curi, nanti saya sedekah supaya diampuni dosa saya. Kata siapa? Seperti ini. Jadi itu harus. Atau juga kebaliknya. Baliknya itu jarang, tapi ada. Di mana yang rasa takutnya itu luar biasa. Seakan-akan dia masuk ke neraka. Ada salah satu aulia, ulama yang besar, ulama hadis yang besar, yang namanya Ali bin Fudail, meninggal. Kapan? Ketika sholat, ada yang baca, imamnya baca ayat walau tara id wuqifu ala rabbihim qala laysa hadha bil haqq
qalu bala rabbina qala fadhuqul adzab ma kuntum takfurun. Dalam artinya Allah Subhanahu wa taala di surat atau di ayat tersebut itu mencerita bahwa di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang kafir-kafir hadapan dia terhadap di hadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala nanya, "Alaysa hadza bil haqq?" Nah, bukankah ini sudah yang benar ini? Kalian sudah percaya sama yang namanya hari kiamat? Kalian sudah percaya bahwa saya akan bangkit kalian semua? Percaya? Jawaban mereka iya. Qalu bala. Qala fadhuqul adab. Masuklah kalian semua yang tidak percaya di dunia masuk ke neraka. Meninggal. Padahal orang muslim. Kenapa? Karena dia menghayati kayak, Allah, saya bentar lagi kayak gitulah, mungkin saya masuk golongan mereka. Ada salah satu ulama juga di mana saking takutnya itu hidup itu nggak bisa tenang. Pernah tidur, mungkin kalau tidur, saya mau tidur jam 11, jam 9, saya mau tidur kan? Ini nggak bisa tidur dengan cara ini. Tidurnya gimana? Kalau udah tertidur, saking nggak tidur, tertidur. Kayak pingsan gitu. Suatu hari anaknya nanya, wahai ayahku. Siapa namanya? Namanya Rabi'. Suatu hari anaknya nanya ayahnya yang namanya Syekh Rabi' bin Khaitham, wahai ayahku, orang semua segini tidur. Kalau waktu segini mereka tidur, Anda tidak tidur. Apa kata ayahnya? Wahai anakku, ayahmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat neraka. Sehingga seakan-akan bayangan neraka itu depan ayahmu, wahai anakku. Sehingga saya nggak bisa tidur. Nah, ini juga salah. Saya nggak bilang beliau dosa, enggak. Soalnya beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu apa? Ketika ada rasa takut, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan putus asa. Sudah putus asa, wah, saya ini akan masuk ke neraka. Dimana kalau orang kita baca hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang orang mukmin atau orang ahli ilmu baca hadis ini seakan-akan, wah, saya mati, saya ke neraka. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amal atau ibadah kita yang kita sholat pagi, sholat subuh, sholat duhur, kita sedekah, kita puasa, kita haji, seakan-akan itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita masuk ke surga, kita gak akan masuk ke surga. Walaupun kita banyak ibadah, ribuan, jutaan ibadah kita, pahala kita, tapi kalau kita tidak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita gak masuk ke surga. Sahabat kaget. Wahai ya Rasulullah, hatta Anda? Wahai Rasulullah, Anda juga? Iya, saya juga. Illa ayyataghammadanillahu birahmat. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada saya. Dalam arti ini orang kalau baca seperti ini seakan-akan, wah, sia-sia saya ibadah. Saya ibadah udah jihad, udah mujahadah, udah ini bangun malam ini sia-sia. Enggak. Bukan itu maksudnya. Bahkan kalau kita baca hadis yang lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa nanti di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Akhriju min kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman." Keluarkan wahai malaikat, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang ada di hatinya mithqalu dzarrah. Dzarrah itu apa? Semut, anaknya semut yang kecil. Anaknya semut, mungkin sampai kita gak kelihatan. Anaknya semut yang paling kecil. Keluarkanlah mereka yang ada di hatinya seperti ini. Seperti semut yang kecil, anaknya semut yang kecil, iman. Percaya kepada Allah. Segitu aja. Akhrijum. Masukkanlah mereka ke surga. Seakan-akan orang udah penuh harap. Gak usah saya lakukan. Saya mau zina sekarang. Nanti setelah zina saya mau tobat. Ini salah. Ini bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bukan manhaj Nabi SAW. Bukan manhaj para sahabat, para ulama. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa Nabi Muhammad SAW yang lalu ataupun yang akan datang. Rasulullah tidak punya dosa satu pun.
ibadahnya Rasulullah yang sangat-sangat luar biasa. Rasulullah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu kalau salat malam ya, salat malam, hatta tatafattarat qadamah, sampai kaki. Siti Aisyah, wahai Rasulullah, wahai suamiku, bukankah Anda dosamu sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Kenapa Anda mengerjakan ibadah demikian seperti ini? Afala akunu abdan syakura. Rasulullah ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dimana kita ini Kita ini harus balance seperti ini supaya kita ini Ini bukan hanya dalam ibadah, dalam hidup kita harus seperti itu. Dalam hidup pun kita harus seperti itu. Coba kalau hubungan antara kita keluar hidup langsungnya ini ada siapa? Ada ayah, ada ibu. Dimanjain mulu, menjadi anak yang kayak seperti apa? Besok-besok nggak mau dengar kata ayah. Ditakutin mulu, dimarahin, di ini mulu. Terus contoh yang lain hidup sebagai raja atau sebagai presiden di mana-mana. Kalau dia selalu memberi kepada rakyat, selalu diberi. Seperti raja, selalu diberi. Manja. Lama-lama besok jadi kop. Atau kebalik. Selalu masuk penjara, masuk pukul, siksa, denda, dan lain-lainnya. Lama-lama rakyat seperti itu. Jadi hidup itu harus ada rasa takut, harus ada rasa harapan. Jadi itu yang dimana itu adalah manhajnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalannya para nabi. Ini adalah jalannya para aulia, para salihin. Tapi kita sebagai orang mukmin, selama kita hidup, kita lihat apa yang terbaik bagi saya. Saya harus takut, sebagian ulama mengatakan, apakah saya harus takut atau saya harus penuh dengan harapan? Ada sebagian ulama mengatakan harus sayapnya rasa takut itu harus lebih tinggi daripada rasa harapan. Kenapa? Supaya ini rasa takut ini supaya motivasi bagi kita supaya kita banyak ibadah. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya takut neraka. Saya mau ibadah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya harus puasa. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya harus gini. Tapi bukan nanti kalau udah dekat mati atau udah jenazah, di mana orang-orang atau udah sakit masuk ke rumah, rasa harapan harus tinggi, lebih tinggi daripada rasa takut. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya berdasarkan prasangka hambaku kepadaku ketika nazar seperti itu. Itu balance antara rasa takut dan rasa harapan itu di mana saya, Anda, akhi, ukhti, di mana kalian semua kita bisa lakukan. Lama-lama insya Allah kita makin seperti ini, kita bisa naik tingkat atau naik level. Di mana tingkat atau level yang sangat tinggi itu di mana saya, Anda, kalian ini semua udah tahu berapa rukun iman. Nah, al-imanu billah, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, iman dengan kutub, iman dan rasul, iman dengan qada wa qadar khairihi wa syarri, buruk dan baiknya. Kita udah tahu semua ini. Tapi apakah rukun iman atau rukun-rukun iman yang 6 ini kita sudah mendalami sehingga rasa takut kita bisa membalas antara rasa takut, seimbang antara rasa takut dan rasa harapan? Enggak, saya sendiri, saya bicara tentang saya sendiri. Kita masih melakukan dosa? Masih. Terutama saya.
Masih melakukan dosa? Masih. Apakah itu arti saya sudah percaya seharusnya dengan rukun-rukun iman? Percaya, tapi masih kurang. Belum mendalami. Soalnya orang yang sudah percaya bahwa salah satu rukun iman adalah al-imanu bil yaumil akhir, iman dan hari kiamat, dengan hari kiamat. Di mana kalau Anda iman dengan hari kiamat, Anda harus iman ada hisab nanti. Ya, seandainya Anda sudah iman seiman atau seharusnya, Anda tidak akan melakukan dosa, takut. Tapi apakah Anda melakukan dosa? Apakah saya melakukan? Iya. Iya. Jadi ini. Coba iman rukun yang terakhir. Al-imanu bil qada'i wal qadar khairihi wa syarrihi. Iman dengan takdirnya, dengan hendaknya Allah Subhanahu wa taala, buruk atau baik. Kita percaya dengan itu ketika baik aja. Ketika buruk, siapa? 1 dari 1.000, 1 dari 10.000 yang kena musibah. Alhamdulillah. Mana ada yang seperti itu? Kena musibah, naudzubillah, atau musibah kecelakaan. Wah, mungkin kalau misalnya tabrak sama orang atau ini, mungkin keluar yang pertama buka jendela atau keluar dari pintu berantem, langsung caci maki. Oh, kamu Anda ini. Dan di mana seharusnya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin waktunya mungkin sekarang sudah mulai fresh lagi. Di mana sebelumnya masalah corona. Kejadian corona. Coba nanya kepada diri masing-masing. Siapa yang ketika ada corona langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa? 1 dari berapa yang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya corona? Saya terutama karena saya pas ada corona, saya sendiri di mana? Saya sendiri ada di Mekah. Sendirian, keluarga saya semua di Indonesia. Waktu itu saya belum nikah, saya nggak boleh keluar. Saya bukan PPKM, apa itu yang nggak boleh keluar. Beneran kalau di sana seketat-ketatnya, turun dari rumah kena denda 30 juta. Saya kayak sebel, kesel, aduh corona ini bla 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 bla. Apakah corona ini takdir? Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Mungkin ada sebagian, dikit, sangat dikit. Mungkin sampai sekarang. Coba kalau ada peraturan sekarang atau ada berita sekarang, muncullah virus corona yang baru, yang lebih kuat, yang lebih serem, yang lebih apa, Aduh, ini bla 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 bla. Rasa syukurnya seperti kita baru masih kurang mendalami. Yang paling berkurang masalah mendalami masalah itu, masalah percaya kepada takdir kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, biasanya orang bisnis. Ya. Orang bisnis, kalau bisnisnya turun, aduh, aduhnya ini hati-hati. Aduh, cuma kata aduh aja. Itu seakan-akan kalau kita dipikir-pikir, ya Allah, ini takdirmu. Seakan-akan seperti ini. Jadi kita ayo kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rasa nerima. Di mana kalau kita semua udah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita makin semangat ibadah. Kita ada rasa takut, ada rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau sudah Anda mendalami, takdir akan bisa kita naik tingkat, naik level. Orang yang seperti ini, yang seharusnya kita ini di dunia ini, kita saking percaya kepada, kita harus saking percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gak mikir besok kita ada apa. Besok apa yang akan terjadi? Apa dalam artinya live in the moment. Live in the moment. Sekarang apa? Apa yang penting sekarang? Yang penting sekarang saya bisa makan, perut penuh, saya bisa ibadah, sehat, saya ada rezeki untuk hari ini. Itu yang seharusnya. Tapi itu level yang sangat tinggi. Di mana orang-orang selalu kalau mikir ke masa depan. Masa depan bagaimana? Masa depan bagaimana?
Padahal masa depan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana kita sudah harus percaya. Usaha bukan berarti tidak usaha. Usaha seperti ini. Jadi kita harus percaya, harus balance bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi. Jadi bukan hanya kita usaha, tapi nggak ada apa ya, usaha, nggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu contoh orang bisnis, usaha, masya Allah luar biasa. Kenapa dia usaha sehingga dia tidak takut kepada di mana dia kalau ketika usaha tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, muncullah hal-hal yang namanya hal yang haram. Dapat uang dari mana dia tidak pikir. Yang penting asal dapat. Berarti kan saking takutnya dia sama takdir yang buruk, di mana kita harus menyukai. Takdir yang buruk itu adalah barokah. Takdir yang baik itu adalah barokah. Tapi kita yang nggak tahu. Kita yang nggak tahu. Ada salah satu ulama mengatakan, "Lau kushifa laka ma fil ghaib, lakhtarta ma fil ghaib." Seandainya saya dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir saya. Misalnya saya kena takdir yang buruk sekarang. Saya kena takdir yang buruk. Saya pasti ngeluh. Aduh, ya Allah, kenapa saya dapat seperti ini? Kenapa dapat seperti ini? Seandainya Anda dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirmu, kenapa Anda dapat yang buruk di mana menurut Anda itu buruk? Dilihatkan. Lihat apa yang akan terjadi nanti. Anda bersyukur. Anda pasti bilang, ya Allah, kasihlah yang buruk yang banyak. Supaya nanti saya bisa dapat yang baik nanti. Karena apa? Di dunia ini, selama kita di dunia ini, kita gak ada yang namanya bahagia selalu. Gak ada. Di mana ada matahari, di mana ada terbitnya matahari, nanti terbenam. Di mana ada malam segelap-gelapnya, setelah berapa jam ada pagi. Itu yang namanya hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini seperti ini. Kapan mau tenang? Ada dua, salah satu keluarga saya, kiai, saya pengen tenang di dunia ini, pengen bahagia di dunia ini. Apa kata beliau? Jadi orang gila. Jadi orang gila, nanti kamu tenang bahagia. Itu solusinya. Atau ibadah sekarang, nanti tenangnya di surga. Orang di dunia ini gak akan tenang. Gak akan tenang. Mengejar, pasti mengejar sesuatu. Waktu kecil aja mungkin tenang karena dia masih belum tahu apa-apa. Pas besar, sekolah SD, masuk SD. Masuk SD saya harus dapat nilai yang gini, saya harus dapat ini, saya harus nulis ini hari. Masuk SMP, masuk SMA. Wah, saya harus SMA, saya harus kerja atau saya kejar S1, cari S1. Setelah seluruh S1 saya harus kerja. Setelah kerja, saya harus cari anak apa? Cari istri atau cari jodoh. Setelah cari jodoh saya harus kerja. Punya anak. Wah, mendidik anak. Cari uang untuk anak. Ini. Setelah sekian lama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau belum mati sebelumnya. Jadi, untuk apa dunia ini? Jadi, harus kita dari sekarang kita harus mikir. Harus dari sekarang kita harus mikir. Sebagaimana kita harus ibadah. Di mana itu kita balance. Supaya hidup kita minimal bisa tenang sementara ini. Sekarang ini saya mau tenang. Campurlah. Jadi gimana saya harus penuh dengan harapan. Di waktu yang sama saya harus takut. Banyak tafsir-tafsir ini, banyak tafsir-tafsir yang sebenarnya kurang bagi saya, atau bukan bagi saya, bagi di mana definisi di buku-buku. Kalau ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa Allah. Kalau ditanya, apa artinya takwa Allah? Ittaqullah. Kalau khatib itu bilang, ya ayuhan nas ittaqullah. Kalau diterjemah, wahai orang-orang mukmin, wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita baca definisi takwa itu apa? Bukan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi campur antara dua hal. Di mana takwa Allah Subhanahu wa taala itu orang yang muttaqin, yang termasuk golongan yang orang bertakwa, itu sifatnya apa?
Itu yang dibaca oleh Mas Imad. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan penuh harapan. At-taqwa an ta'budal an taf'ala ma amaraka Allah wa an tabta'ida amma zajaraka Allah. Takwa itu adalah Anda melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Jadi takwa bukan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin karena di zaman sekarang saking banyak orang itu gak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking banyak yang gak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana rasa harapan itu makin banyak. Itu kalau tahu rasa harapan. Saking banyak. Jadi mungkin ditafsirkan ke takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi. Makin hari makin banyak orang yang melakukan dosa. Coba contoh bulan puasa. Bulan puasa di mana dulu saya mungkin karena saya nggak ada baru pindah ke Indonesia ya. Saya kalau dengar cerita-cerita ke teman-teman atau cerita dari orang tua atau orang walaupun dia melakukan berdosa, tidak puasa, dia malu makan di luar. Megang makan sebelum asar, megang botol atau megang apa, malu. Oh, gak puasa kamu ya, takut dibilang gitu aja. Bahkan wanita-wanita yang sedang halangan itu kadang-kadang malu kan, dengar dari orang tua, dari teman-teman, malu makan depan orang, takut gak puas. Hanya ini. Coba sekarang zaman sekarang, bulan puasa yang lalu atau yang akan datang, warung-warung makin banyak, berani-berani orang yang makan ngerokok depan siang-siang jam 8 pagi itu banyak. Itu seakan-akan biasa banget. Kalau ditanya yang tahu agama ya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi dia enggak tahu. Nabi ibadi di mana ayat yang saya baca di awal, Nabi ibadi, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Tapi sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Jadi mau sukses di dunia ini, memang kita kalau mau sukses di dunia harus dengan ibadah, harus dengan penuh dengan harus beres antara rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang harus, mungkin yang terakhir, ulama menanyakan apa yang lebih bagus. Kadang-kadang ada orang, kita di waktu yang sama, di detik yang sama saya nggak bisa melakukan dua hal. Memang harus kadang ini naik, kadang ini turun, ini kadang naik seperti ini. Kadang-kadang ulama mengatakan tergantung kondisi. Seperti ini, roti, air, mana yang lebih bagus? Misalnya bagi Anda, saya nggak bisa bilang roti lebih bagus atau air lebih bagus. Saya nggak bisa jawab. Maka saya jawab gimana? Anda lapar, maka roti yang lebih bagus atau lebih baik. Anda haus, maka air yang lebih bagus atau lebih baik gitu. Nah, kalau ditanya sekarang apa yang lebih bagus bagi saya, bagi Anda, bagi saudara saya, bagi saudari saya, bagi teman saya, lihat kondisi dia, lihat kondisi kita. Sekarang gimana kita ada di mana? Jangan selalu ini masalah. Kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba datang ingin melakukan dosa atau apa, sudah melakukan dosa itu, mana-mana kita bercanda. Wah, akan diampuni nanti istighfar. Wah, korupsi nanti haji, taubat di sana. Seakan-akan itu hal yang sangat sepele, hal yang kecil. Orang yang seperti itu malah nasihatin dengan ayat-ayat yang di mana Allah Subhanahu wa taala, azab-azabnya Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut. Supaya dia takut. Kalau ada orang yang di mana dia ini, kasihlah harapan. Atau yang di mana
Ini kita sekarang, mungkin di sebagian dari kalian ini yang istilahnya apa di Indonesia itu hijrah, yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ngasih apa? Raja, rasa harapan. Saya ingat salah satu kiai saya di mana dulu gini, sebelum saya katanya saya sebelum waktu itu tahun berapa saya mau ke Indonesia. Wahai anakku, nanti kalau ada orang, mungkin ada orang yang baru taubat atau baru hijrah atau mau masuk Islam atau mau, kamu jangan langsung kejam-kejam. Jangan langsung kejam. Kita di zaman sekarang ini, kalau kamu kejam dia makin tinggal. Pelan-pelan nasihatin dia, suruh dia bahkan ibadah yang wajib, sholat 5 waktu, di mana seandainya orang baru masuk Islam bilang, Anda yang semangat kalau di setiap hari itu waktu apa aja? Saya semangat asar biasanya semangat. Oh, ada sholat yang wajib asar. Biar dia semangat, biar dia istiqomah sholat asar. Nanti kalau dia istiqomah, bro, ada sholat duhur dan maghrib. Istiqomah, bro, ada isya dan subuh. Biar dia semangat. Jangan langsung tiba-tiba, hey, sini, masuk Islam. Kamu udah mau masuk Islam? Ada salah satu orang mau masuk Islam, orang Barat ya, masuk Islam. Ini salah. Dan ini dosa yang nanti yang nanggung di hari kiamat ini orang yang dai. Ada seorang Eropa Barat datang mau masuk Islam, nanya, wahai Syekh, saya mau masuk Islam. Apa yang harus saya lakukan? Apa katanya? Yang pertama, kamu gak boleh minum. Kamu gak boleh girlfriend kamu itu zina itu namanya. Terus nanti kalau kamu laki-laki orangnya, kamu kalau masuk Islam kita harus sunat, kita harus ini. Ya orangnya kaget. Loh, seandainya saya masuk Islam terus saya gak tetap mau ngelakuin ini, dan saya gak mau disunat, dan saya gak mau ini. Apa yang saya harus, kena apa? Kamu akan dipancung, kamu jadi murtad. Kalau ini agama kalian, saya gak mau masuk Islam. Apa agama ini? Kata orang-orang Barat itu agama apa? Disuruh, mohon maaf ya. Saya masuk itu ngomongan dia. Saya masuk disuruh potong kepala bawah. Saya keluar disuruh potong kepala di atas. Ini agama apa? Nah, ini salahnya siapa? Salahnya orang dai. Atau mungkin salah dari teman. Mungkin jangan, hati-hati kalian. Teman-teman kalau ada yang mau minta nasihat kepada kita, insya Allah kita kalian semua ini termasuk dalam golongan yang dimana kita bisa memberi nasihat. Apa yang kita punya, sedikit ilmu yang kita punya, ini adalah amanah bagi kita. Amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sebarkanlah atau tablighkan walaupun 1 ayat. Alhamdulillah, masya Allah, pasti yakin kalian sudah hafal beberapa ayat, beberapa hadis, beberapa ilmu. Tapi kalian harus yakin dengan ilmu itu yang kalian punya. Mungkin ada teman kalian yang minta nasihat. Lihat, jangan langsung Allah akan mengampuni dosa kalian semua. Jangan langsung gitu. Kalau dia masih melakukan dosa, ingat akhirat, ingat neraka, ingat ini. Kalau ada yang kebalik, kasihlah Allah mengampuni dosa. Kalau dia datang mau tahu. Ini adalah, jadi mana yang terbaik, lihat seperti ini. Ini salah cerita yang terakhir. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an didatangi oleh salah satu orang, nanya, wahai sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibn ammi Rasulullah, apakah orang setelah membunuh orang lain terus dia taubat akan ampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Hukum membunuh orang. Jadi seakan-akan dia, kalau ada orang membunuh orang terus dia taubat, akan diampuni dosanya? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak diampuni. Dia akan masuk ke neraka. Oh, begitu. Baik, keluar orangnya, keluar dari majelisnya. Terus salah satu muridnya yang ada di masjid itu, wahai sepupunya Rasulullah, kemarin Anda mengatakan bahwa kalau orang bertaubat dengan dosa apapun, bahkan dosa membunuh orang lain, itu akan diampuni dosanya. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Coba dari kalian ngejar orang itu, coba nanya,
Kenapa dia nanya seperti itu? Dia belum melakukan dosa itu. Dan dia ingin melakukan dosa, ingin membunuh orang lain. Maka saya melihat bahwa saya ngasih hukum seperti itu. Seandainya saya ngasih harapan bagi dia, dia akan melakukan. Coba kalau ada orang yang mau minum khamr, naudzubillah, minum amir, kamu kasih hukum seperti itu. Yang penting Anda bisa syahadat, masuk ke surga. Ada hadisnya. Orang yang baca syahadat kan masuk ke surga langsung. Yang penting kamu tahu syahadatnya, kamu akan masuk ke surga. Dia besok pulang ke rumah, dia bawa amir. Minum, seenak-enak. Dia zina waliyad. Maka mana yang terbaik? Lihat. Hati-hati kalau nasihat. Bagi diri kita juga, bagi diri kita semua, masing-masing, kita harus ingat. Di mana sekarang saya misalnya dalam keadaan, na'udzubillah, melakukan dosa ini, Allah. Ingat nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, nanti di hari kiamat saya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kalian makin semangat ibadah. Ketika kalian sedang senang, sedang tenang, sedang alhamdulillah saya baru keluar dari masjid, sholat isya. Setelah sholat isya saya sholat ba'diyah. Setelah ba'diyah saya sholat rakaat mutlak atau saya sholat witir. Alhamdulillah pulang ke rumah tenang kan, tenang. Ikhlas, alhamdulillah ikhlas. Saya bukan ria, saya duduk gitu. Alhamdulillah. Nah, rasa harapan, penuh dengan rasa harapan. Apa yang Anda perlu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadah juga. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibadah juga. Jadi di mana dua hal ini, seandainya kalau orang sudah melakukannya, selalu mendorong orang untuk ibadah. Wah, saya tadi melakukan ini, saya mau nambah. Seperti itu. Ya. Jadi di mana kita ini terakhir harus balance antara rasa takut dan di mana ini adalah manhajnya para ulama, manhajnya para aulia, para nabi, para sahabat. Sayyidina Umar radhiyallahu an yang Sayyidina Umar yang di mana Allah Subhanahu wa taala di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan kepada Sayyidina Umar, Umarun fil jannah, Umarun fil jannah. Anda udah masuk ke surga. Ya, ini masuk ke surga. Sudah seakan-akan dapat sertifikat surga, seakan udah. Apa kata Sayyidina Umar? Wallahi, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya di hari kiamat, kalau ada malaikat yang mengatakan, semua manusia masuk ke surga, kecuali satu. Apa kata Sayyidina Umar? Saya pasti bersangka bahwa yang satu yang akan masuk ke neraka itu saya. Dan seandainya, demi Allah, dan seandainya, kalau ada malaikat yang mengatakan di hari kiamat, semua orang masuk ke neraka, kecuali satu yang akan masuk ke surga. Apa kata Sayyidina Umar? Saya selalu bersangka bahwa satu orang yang masuk ke surga itu adalah saya. Lihat, subhanallah. Balance-nya antara rasa takut, bahwa padahal dia sudah dapat dari Rasulullah bahwa dia orang surga. Balance antara rasa takut dan rasa harapan. Di sini